Assalamualaikum, Pak Rik. Bagaimana kabarnya ini? Waalaikumsalam Pak Bas. Alhamdulillah baik Pak Bas. Kita ya Iya, bagaimana ini Pak Bas? Alhamdulillah baik. Tapi ada sedikit yang mengganjal ini, Pak Rik. Ih, apa itu Pak? Saya apa? Saya di sekolah ini eh, Hmm, ditunjuk ditunjuk menjadi wali kelas, Pak Rik. ya, Nah, tetapi pada saat saya jadi wali kelas ini eh, berbagai macam kendala yang saya hadapi. Siswa itu banyak yang mengeluh, maaf, guru itu banyak mengeluh kepada anak wali saya sebenarnya terkait ya, dengan kebersihan yang ada di dalam kelasnya. ya, Kebersihan yang ada di dalam kelasnya. Setiap kali ada guru yang masuk mengeluh sih. Setiap kali ada guru masuk mengeluh sih. Jadi pada saat saya bicara sama ini ibu, nah bilang bagaimana itu kira-kira solusinya itu anak walinya. Kenapa bisa begitu? Setiap kali saya masuk dan pergantian jam, kotor lagi di dalam kelasnya. Nah itu Pak Ardi permasalahan yang ada di yang mengganjal ini sekarang ini. hmm, Kira-kira kalau seperti ini terus Pak Ardi, ya jangan-jangan nanti semester yang akan datang saya tidak ditunjuk lagi jadi wali kelas ini karena bisa saja hmm, kemampuan saya dalam mengolah ini anak wali ya, menurun. Iya, apa ya. Menarik kira-kira? ini, menarik ini Pak Bas. Iya, Menarik ya, menarik pertemuan kita hari ini. Saya pikir permasalahan yang dihadapi Pak Bas ini kan ditunjuk jadi wali kelas. iya Pak. Kemudian beberapa atau guru-guru yang mengajar di kelas anak walinya Pak Abbas selalu menyampaikan keluhan kepada Pak Abbas selaku wali kelas Betul, selalu menyampaikan terkait keluhan Pak, dengan terkait dengan kebersihan kelasnya. terkait dengan kebersihan kelasnya. Jadi bagus nih Pak Abbas untuk kita bicarakan lebih lanjut. Ini Iya, kira-kira ini Pak Abbas, eh, dari pertemuan kita ini, karena kan tadi sudah lebih sampaikan di permasalahan Pak Abbas toh. iya, Hmm. Apa yang bisa Pak Bas lagi sampaikan iya. Jadi begini untuk Pak Ardi. kebersihan kelas ini Pak Bas? Iya, iya. Jadi begini Pak Ardi. Itu di dalam kelas saya itu berjumlahkan 16 orang laki-laki, 16 orang perempuan, total semua 32 orang Pak Ardi. Ya, Jadi di dalam kelas saya itu kemarin itu sebelum-sebelumnya juga saya pernah sampaikan sama anak-anakku ini bahwa jangan ada yang buang sampah sembarangan. Jaga kelas Anda supaya tidak kotor. Dan ya, ternyata masih saja berulang ini permasalahan dan saya tidak bisa mengelak karena ternyata guru-guru yang masuk mata pelajaran yang masuk dia memberikan penilaian terhadap kelas saya. Jadi sebenarnya ada satu orang pernah saya tanya Pak Ardi, bilang kenapa itu kira-kira di dalam kelas tak kotor terus sering kotor kalau kita jamnya istirahat itu masuk kotor nih kenapa bisa dan dia ini anak bercerita nah bilang
kebanyakan itu dia belanja di kantin, membeli belanjaan di kantin itu kemasan, pakai kemasan, pembungkus Pardi. Ya. Jadi dia bawa masuk di kelas, kemudian di dalam kelas itu dia makan isinya, kemudian pembungkusnya, kemasannya dia biasa simpan di laci, biasa juga tak cejer di bawah bangku meja itu. Jadi dia di kantin ini juga permasalahannya Pak Ardi, karena di situ anak-anak belanja, kemudian saya pikir tempat sampah yang di kantin itu harus diperbanyak. Ada di tempat sampah di situ, tapi yang saya pikir ini harus diperbanyak di situ karena apalagi supaya anak-anak tidak tidak membuang sampah sembarangan dan tidak bawa masuk di kelas. Iya. Ya. Terbenar pikiran saya juga itu, Pak. Mudah-mudahan bisa tercapai. Mudah-mudahan bisa tercapai. Apakah harus ada orang yang memberikan instruksi di situ bahwa anak-anak itu kalau belanja hanya boleh membawa makanannya saja, kemasannya dia simpan, dalam artian menaruh di tempat sampah di kantin, jangan bawa di kelas. Harus ada instruksi begitu atau bagaimana? Pemikiran saya ke depannya mau begitu, Pak. Iya, terima kasih Pak Bas ini dari cerita ini. Permasalahan yang terjadi di setiap kelas ketika kita menjadi wali kelas. Kemudian tadi kan sudah disampaikan juga hambatan-hambatannya yang bisa membuat kelas itu kembali menjadi kotor, Pak Bas. Iya. Kemudian ada nih dari apa yang disampaikan oleh Pak Bas, kemudian sudah ada beberapa yang kita simpulkan dari hambatan-hambatan itu. Kira-kira nih Pak Bas, pernah masih ke kelas Pak melihat secara langsung, kemudian sudah memberikan pengarahan kepada siswa Pak Bas? Itu nih Pak Ardi pernah tapi saya belum bikin belum buat keyakinan kelas Pak Ardi. Kalau secara lisan pernah, tapi untuk membuat keyakinan kelas, memanggil semua menginstruksikan semua sama anak-anak, sama-sama kita bikin keyakinan kelas belum. Dan saya pikir kendalanya juga ada di situ karena keyakinan kelas itu penting juga sebenarnya supaya anak-anak itu lebih bisa mematuhi, bisa mengikuti apa yang sudah kita yakini bersama, yang sudah kita sepakati dari keyakinan itu. Iya, jadi keyakinan kelas yang disampaikan oleh Pak Bas tadi sudah benar sekali Pak, karena penting juga sebagai wali kelas itu menghadirkan yang namanya keyakinan kelas untuk anak walinya, karena keyakinan kelas itu nantinya yang akan dia jalankan ke depan untuk tidak lagi membuat pelanggaran. Jadi dia berpikir dulu sebelum bertindak. Itulah mungkin kayaknya memang harus saya secepatnya ini Pak Ardi melakukan itu. Kemudian ini Pak Bas, selain keyakinan kelas, solusi lain yang kira-kira Pak Bas sudah pikirkan terkait dengan permasalahan Pak Bas yang tadi Pak Bas sudah ceritakan tentang keluhannya guru-guru di kelas atau di anak walinya Pak Bas itu sudah berkelas Pak Bas. Solusi lain apa yang kira-kira yang bisa Pak Bas sampaikan? Oke, selain keyakinan kelas, saya juga perlu memang kerjasama antara rekan sejawat, antara guru mapel yang lain yang masuk di anak wali saya. Silahkan memberikan instruksi kepada anak wali saya, memberikan tuntunan kepada mereka agar mereka sadar terhadap
sampah, terhadap sampah yang Nah, dibuang sembarangan. Jadi saya perlu kolaborasi sama mereka ini agar ya, eh, apa tidak terjadi lagi hal eh, yang yang dimaksud tadi, bahwa membuang sampah dalam kelas itu ya tidak bagus sebenarnya. Jadi supaya tidak ada lagi keluhan-keluhan dari guru mapel yang lain, ya saya perlu kolaborasi sama mereka agar ke depannya kelas saya, anak wali saya ya bisa bagus, bisa cantik lagi, dan bisa bersih, dan bisa indah dilihat, supaya ya, mereka juga sadar dan nyaman untuk belajar. ya, betul Pak Bas, betul sekali itu. Hmm. Karena solusi yang sudah kita rencanakan nanti ini ke depan ada dua yang saya catat Pak Bas. Yang pertama tadi pembentukan keyakinan kelas di kelas walinya Pak Bas. Kemudian yang kedua mengajak anak wanita untuk berkolaborasi Pak Bas. Luar biasa ini Pak Bas, dua solusi yang sangat-sangat relevan dengan permasalahan yang Pak Bas saat ini alami sesuai dengan posisi Pak Bas sebagai wali kelas. Kemudian nih Pak Bas, apa rencana Ata ke depan untuk mencapai solusi tak itu? Iya, jadi rencanaku itu ke depannya, Pardi, untuk mencapai yang saya inginkan ini, ya harus menerapkan secepatnya, Pardi. Iya, Hmm, melakukan secepatnya, jangan lagi menunda-nunda. Karena permasalahannya ini ya karena menunda ji sebenarnya. Ada ji di benak iya, saya, ada di pikiran saya, tetapi saya tidak mempraktekkan secara langsung. Nah, kemudian lebih menjalin komunikasi lagi, memperdalam lagi komunikasi terhadap anak wali, supaya terjadi iya, ikatan emosional antara saya iya, sebagai wali kelas dan dia sebagai anak wali. Karena kalau sudah terjalin hal komunikasi dengan baik kepada mereka, maka semua yang saya inginkan itu, hal-hal yang saya suruhkan itu, hal-hal yang saya instruksikan itu, pasti dia akan menjalankan dengan baik. Kemudian, wah, ya, iya, kemudian saya juga mungkin harus juga berkolaborasi dengan orang tuanya, Pak Ardi. Iya, 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 iya. baik melalui WhatsApp group ataupun orang tua yang misalnya datang secara langsung. Tetapi yang saya lakukan dulu ini adalah melakukan komunikasi lewat grup saja, Pak Ardi. Agar ini anak-anak wali saya ini bisa menjalankan atau memberikan apa saya sikap-sikap yang muncul atau positif dari dalam dirinya, supaya saya sebagai wali kelas tidak kerepotan juga. Tetapi kalau ada misalnya komunikasi antara orang tuanya, ya saya sebagai wali kelas ya yang jadi berat itu bisa menjadi mudah karena ada juga Oh, bantuan dari orang tuanya. betul, betul, betul. Iya. Mungkin Iya, itu Pak Ji Bas. Pardi yang apa yang saya akan tempuh nantinya itu. Ya, jadi, wah, bagus sekali Pak Bas. Dengan tiga rencana yang sudah Pak Bas susun, itu saya rasa sudah sangat bagus untuk kita terapkan nantinya. Apalagi dari rencana-rencana itu, mulai yang pertama adalah menerapkan, kemudian jangan menunda-nunda, karena saya yakin ketika pekerjaan ditunda-tunda itu akan bernilai tidak baik juga Pak Bas. Kemudian yang kedua, saya lihat rencananya Pak Bas komunikasi ke anak walinya. Nah, ini juga bagus Pak Bas memang karena hubungan antara wali kelas dengan anak wali atau siswanya itu ibarat orang tua dengan anaknya di sekolah Pak Bas. Iya. Ya, karena harus dibangun itu komunikasi ke anak wali, utamanya ketika ada hal-hal yang terjadi di kelas, maka
sebagai siswa itu harus melapor langsung kepada orang tuanya di sekolah atau anak walinya. Ini bagus sekali. Kemudian yang ketiga juga ini Pak Bas, rencanakan berkolaborasi dengan orang tua. Nah, Iya, ini bagus sekali juga Pak Bas diterapkan ke depan karena eh, wali kelas dengan siswa itu tidak bisa terjalin tanpa adanya komunikasi dengan orang tua. Karena ketika anak balita nanti tidak masuk di kelas, ya otomatis wali kelas dulu yang akan ditanyakan toh Pak Bas. Nah, iya, kalau betul. tidak ada komunikasi dengan orang tua, bagaimana caranya ditahu siswa ini kemana? Kalau contohnya ketika anak balita tidak di kelas, kalaupun ada kemudian ada permasalahan lain, kalau anak balita melakukan hal-hal yang negatif, kan wali kelasnya dulu yang dicari untuk kemudian Iya, ditanyakan keberadaan dari anak wali tersebut. Jadi tiga rencana apa ini bagus sekali nih Pak Bas. Kalau menurut saya sebagai rekan sejawat, karena apalagi kan dari ketiga rencana ini ya saya sebagai rekan sejawat juga tidak pernah nih melakukan hal-hal demikian. Meskipun mungkin dari pelaksanaannya pasti akan bervariasi. Caranya Pak Bas dengan cara aku pasti berbeda. Tapi iya, tujuannya nanti akan sama. Bagus sekali Pak Bas. Nah, dari ketiga rencana apa ini Pak Bas? Jadi dari ketiga tadi menerapkan langsung komunikasi ke anak wali secara langsung, kemudian berkolaborasi dengan orang tua, meskipun melalui WhatsApp dulu dengan tindakan awal. Dari ketiga rencana apa ini Pak Bas? iya, Kira-kira kapan Ki mulai lakukan Ki? iya. Terima kasih, Fardi. Jadi, saya akan mencoba memulai komunikasi ini setelah selesai nih kita coaching. Saya akan coba mulai komunikasi di grup WhatsApp anak wali saya karena ada nih grupnya, Pak Hmm. Ardiansyah. Jadi saya bisa Oh ya memulai ya sekarang. ya ya Kemudian ya ya. selanjutnya itu langkah pertama dulu, komunikasi secara langsung di grup, melalui grup saja, ya. Ya, saya akan Ya. lakukan sesudah ini coaching, saya akan lakukan, saya akan bertindak. Ya. Kalau untuk komunikasi dengan anak wali saya, nanti pada saat saya masuk mengajar di kelasnya, ya meskipun saya tidak ada jadwal di kelasnya, tetapi kalau misalnya ada waktu luang dan saya melihat mereka ada jadwal kosong juga, saya akan coba masuk di kelasnya untuk berkomunikasi secara langsung. Iya. Ya, 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 ya. Iya, Bang. Eh, Betul, iya, Pak Bang. iya. Masih ada yang mau Kemu- disampaikan, Pak Bang? kemudian eh, ada mungkin sesuatu juga, saya juga mesti harus belajar dari wali-wali kelas yang lain, Pak Diansyah. Artinya Ya, saya ya, ya. harus coba untuk melihat kelas-kelas yang lain yang menjadi pembeda dari wali kelasku. Misalnya Ya, apakah dia tahu anak walinya itu kelasnya lebih bagus lagi, lebih bersih lagi kelasnya. Saya akan belajar dari situ. Saya akan coba untuk ya. berkomunikasi dengan wali kelasnya itu, apa langkah-langkahnya dia, apa giat-giatnya dia. Supaya saya bisa mendapatkan ilmu dari situ. Mungkin itu, Ya, Ji. betul sekali. Betul Ya, sekali, Pak Bas. Jadi dari apa yang disampaikan oleh Pak Bas ini kan sudah mengalami proses eh, peningkatan yang baik. Kemudian Pak Bas, kan tadi ya, sudah Miki tetapkan Ki jangka waktunya atau kapan Ki mau mulai setelah proses coaching ini Pak Bas. Kemudian kalau menurutnya Pak Bas, bagaimana bentuk keberhasilan tak dengan rencana yang sudah kita rencanakan ini? Jadi bagaimana bentuk ukuran keberhasilannya itu Pak Bas dari rencana yang akan kita laksanakan ke iya. depan? Jadi Menurutnya Pak Bas ini. menurut saya itu bentuk keberhasilan yang di yang saya capai ini, yang saya gapai ini apabila siswa saya itu misalnya punya lagi, artinya bertambah kesadarannya dalam membuang sampah. Apabila ini terjadi, maka saya anggap bahwa
saya sudah berhasil untuk memberikan perencanaan ini, langkah-langkah ini. Iya. Ya. Dan apabila di dalam atau curhatan atau cerita-cerita dari guru-guru lain yang masuk di dalam kelas saya itu sudah mulai hilang atau paling tidak berkurang. Artinya ada perubahan di situ terhadap anak wali saya. Jadi kalau tidak ada cerita-ceritanya bahwa tidak kotor, sudah tidak kotor lagi kelasnya, ataukah bagaimana, ya saya anggap bahwa itu adalah langkah-langkah saya sudah tercapai di situ, Pak Diansa. Ya, Mungkin ya, ya, itu. ya, ya. Bagus, bagus Pak Bas. Jadi bentuk-bentuk ukuran keberhasilan kan Bapak atau Pak Bas sudah tetapkan. Iya, Kemudian karena bentuk keberhasilannya itu kan sudah sesuai dengan apa yang Pak Bas rencanakan dari ketiga tadi rencananya Pak Bas. Kemudian kalau ini Pak Bas ke depan, kalau dalam proses penerapan dari rencana ATA ini, hal-hal yang tidak kita pikirkan atau ada nanti gangguan-gangguan kecil yang akan terjadi Pak Bas. Kira-kira sudah dipikirkan caranya untuk mengantisipasi itu Pak Bas? setiap setiap tindakan, setiap permasalahan-permasalahan, ya saya sudah pikirkan ke depannya, Pak. Iya, saya sudah pikirkan solusi yang saya tempuh apabila tidak apa apabila terjadi permasalahan itu. Dan saya kira tidak terlalu berat jika kalau misalnya ada permasalahan-permasalahan itu pun kalau terjadi, Pak. Iya. Iya, iya, betul Pak Bas. Karena ini kan gangguan-gangguan kecil itu kan yang biasa yang tidak terpikirkan sih Pak Bas. Tapi Iya. kan Pak Bas ini sudah merencanakan untuk mengantisipasi gangguan-gangguan itu saat penerapan rencana-rencana yang Pak Bas sudah tetapkan untuk permasalahan di kelasnya Pak Bas. Kemudian Pak Iya. Bas, ini mau tanya juga, apa komitmen tak terhadap rencana tak ini ke depan? Iya. Jadi saya selalu berkomitmen terhadap rencana saya ini, Pak Ardi, yaitu siap untuk melaksanakan dan pantang mundur sebelum ini tercapai. Ya, Begitu ya, komitmen ya, saya, ya. Pak Ardi. Jadi apabila Sangat, sangat, ya, belum tercapai, maka saya akan lakukan terus sampainya hal ini bisa sesuai dengan apa yang saya cita-citakan, sesuai apa yang saya inginkan. Itu komitmen saya, Pak. ya. Luar biasa Pak Bas komitmen tak ini. Karena komitmen tak ini saya lihat punya prinsip dalam hidup. Dan sebenarnya komitmen yang disampaikan ini Pak Bas itu sudah semestinya nih guru-guru yang lain bisa melakukan komitmen seperti itu. Jadi ketika gagal, ya kita lakukan lagi sampai komitmen itu bisa berhasil sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan Pak Bas. Bagus Betul, Pak Bas. iya, Pak. Ini terakhir Pak Bas, ini terakhir. Yes. Dari rencana ATA ini, kemudian sudah nanti juga pikir ki tolak ukur keberhasilannya dari rencana ATA ini. Kira-kira siapa yang bisa bantu kita Bas untuk jaga komitmen tak ini? Iya. Oke. Baik, terima kasih, Pak Ardi. Jadi saya pikir yang berperan penting atau yang bisa membantu juga saya selain diri saya, yang terpenting adalah anak wali saya itu sendiri. Jadi apabila dia mau bekerja sama dengan saya, mau menuruti, mau mengikuti keyakinan-keyakinan yang kita akan buat nantinya, ya pasti bakalan berjalan dengan baik. Iya. Ya. Jadi Oh iya, mungkin itu yang terpenting.
Dan yang tidak lupa ya rekan sejawat juga Pak Ardiansyah. Ya, Iya, betul Pak Abbas, betul. Karena subjek saya ini kan anak wanita Pak Abbas. Jadi iya, otomatis mereka harus bantu untuk jaga komitmen yang sudah kita buat. iya, itu. Karena eh, bantuan atau dukungan dari anak wanita itu sangat membantu untuk menjaga keberhasilan dari rencana yang sudah kita tetapkan Pak Abbas. Jadi tadi ada Iya, 3 rencana yang akan kita tetapkan. iya. Ya, Mas Ari yang mau disampaikan Pak Abbas? Saya kira cukup Pak Ardiansyah. Iya, Oh iya, jadi itu tadi sesi coaching Pak Abbas, Dik. iya, Jadi sebagai penutup dari sesi coaching, saya harap saya berpesan Pak Abbas, semoga kita selalu diberikan perlindungan untuk iya. bisa menjalankan apa yang sudah kita rencanakan Pak Abbas Amin. terkait Iya. dengan permasalahan yang dihadapi sebagai wali kelas. Kemudian Pak Bas ini terakhir saya mau tanya nih, bagaimana perasaan Pak setelah coaching ini Pak Bas? Ya, perasaan saya setelah coach ini ada sedikit kelegaan karena tadi itu ada yang menjanggal, sekarang sudah lega. Artinya ada di Hmm, tempat saya berbagi masalah. Ya, saya sudah bisa keluarkan permasalahan ini dan direspon dengan baik sama Pak Ardi. Iya, terima kasih Pak Ardi hmm, atas iya, masukan-masukannya. ya, Iya, sama-sama Pak Bas. Karena inilah bentuk kolaborasinya sesama rekan sejawat Pak Bas sama guru. Karena kita ini kan dituntut untuk selalu berkolaborasi ketika ada di antara rekan-rekan sejawat yang mengalami permasalahan-permasalahan. Jadi kita hadir untuk menjadi coach bagi mereka. Paling tidak kita dengar apa keluh kesahnya, kemudian kita juga arahkan untuk mereka sendiri yang akan berpikir untuk melakukan rencana-rencananya ke depan. betul. Terima Iya. kasih Pak Mas Siap, siap, siap atas Pak Ardi. Ya, waktunya. sama-sama. Sama-sama Pak Ardi. Karena saya lihat sudah pukul 4 nih ini Pak Bas, sudah masuk nih waktu asar. Mungkin sesi coaching saya ini sudah bisa nih kita akhiri. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.